Ya, sebelum kami mengucapkan salam dan dimulai, kami minta, tadi belum disampaikan oleh panitia, kesadaran daripada peserta semuanya agar berjalan dengan baik acara ini supaya di-unmute ya daripada mic-nya, supaya tidak mengganggu suaranya dari pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat sore, salam Pancasila, salam agama cinta, salam seduluran seluruh rakyat Indonesia yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kami selaku koordinator agama cinta telah menggelar webinar atau ngaburit virtual ini yang ke-34, yang mana kami ambil ataupun kita bikin tema pentingnya moderasi beragama, penopang daripada toleransi di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita semuanya, wabil khusus kepada kepada narasumber semuanya, akan membahas tentang toleransi beragama, tentang moderasi beragama dengan toleransi. Ini adalah suatu bentuk kaitan yang sangat kuat. Tanpa memiliki pemikiran pemahaman yang bermoderasi di dalam beragamanya, maka sulit bagi seseorang itu bisa melakukan toleransi. Karena apa? Mereka berpikir sangat kaku, tekstual sekali. Yang ada adalah apa katanya firman ataupun apa katanya kitab suci. Nah, di sini banyak sekali masyarakat yang kurang paham, bahkan banyak juga yang pahamnya disesatkan tentang moderasi agama dengan moderasi beragama. Gus, apa beda antara moderasi agama dengan moderasi beragama? Sangat berbeda, ya. Kalau agama tidak perlu dimoderasi. Yang kita moderasi adalah apa? Cara berpikir, cara memahami di dalam beragama. Makanya, ya, jangan salah ucap, terlebih para pejabat dan para pemegang kebijakan. Yang dimoderasi itu adalah beragamanya, ya, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Kalau agama ini absolut dari Tuhan. Tapi kalau moderasi beragama, yaitu cara pandang, cara memahami di dalam agama tersebut. Terlebih-lebih kita hidup di negeri yang sangat majemuk, negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita tahu kita hidup di suatu negeri yang mana bukan hanya satu suku, yang mana bukan hanya satu agama. Bagaimana kita moderasi beragama ini mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak membuat ketersinggungan kepada agama lain. Meskipun di dalam firman itu ada, tapi itu tekstualnya. Tapi bagaimana kita bermoderasi ini sehingga ada ayat lain yang tidak menjadikan menghilangkan daripada nas daripada firman ini sendiri, sehingga kehidupan kita di dalam beragama, berbangsa dan bermasyarakat ini menjadi rahmatan lil. Si beragama, contoh soal yang sangat jelas dan sampai detik ini masih kita rasakan, yaitu cara pandang
atau moderasi beragama Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus melihat masyarakat sekitarnya itu banyak yang beragama Hindu. Dan sebagian daripada orang Hindu menghormati daripada sapi ini sebagai apa? Kendaraannya salah satu dewa mereka. Maka bagaimana caranya Kanjeng Sunan ini ya tidak menghilangkan daripada esensi firman Allah atau perintah Allah atau sunnah Rasul di dalam berkorban. Yang dipotong itu boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau, yang sejenis dan sejenisnya. Nah, sementara di sekitarnya ini banyak waktu itu orang-orang Hindu yang sangat hormat kepada sapi karena dianggap atau diyakini sebagai kendaraan daripada salah satu dewa mereka. Maka di sini beratus-ratus tahun yang lalu Kanjeng Sunan Kudus sudah bisa bermoderasi dalam beragama. Diambillah bagaimana cara pandang ini, bahwa di dalam Islam untuk kurban tidak hanya sapi yang disembelih, boleh onta, boleh kerbau, boleh apa? Boleh kambing. Nah, sementara di Kudus ini cari onta nggak ada, jauh di Saudi sana kan, yang ada sapi, kerbau, sama apa? Kambing. Maka agar tidak ada ketersinggungan daripada agama Hindu yang waktu itu mayoritas, apa? Maka sapi tidak disembelih oleh Mbah Sunan Kudus. Disembelihlah apa? Kambing atau kebo. Bahkan sampai detik ini, orang-orang yang asli Kudus, yang masih berguru kepada turunan ilmunya Mbah Sunan Kudus, itu sampai detik ini menghormati daripada moderasi beragama Mbah Sunan Kudus ini. Kalau nggak kambing, kerbau di Kudus ini disembelihnya. Dan banyak contoh hal yang lainnya. Sehingga bagaimana dengan moderasi ini kita bisa tetap menjalankan agama kita dengan baik tanpa harus bersinggungan, tanpa harus membuat suatu bentuk apalagi penistaan terhadap agama lain. Nah, di sini perlunya mindset, perlunya perubahan pemikiran, perlunya moderasi di dalam pikiran, khususnya kepada para ustadz, para ulama, para tokoh agama, baik itu pendeta, romo, biksu, biksuni, pedanda, bante, dan lain-lain sebutan para tokoh agama yang ada di Indonesia ini. Nah, apabila moderasi ini tidak sama-sama kita gencarkan, kita hidup di negeri yang sangat majemuk. Sering sekali gue sampaikan bahwa bahaya laten bangsa ini apabila kita anak Indonesia, kita generasi Indonesia tidak memahami kebinekaan karena tanpa kebinekaan dengan baik, tanpa pemahaman ataupun moderasi beragama dengan baik, kita tidak akan bisa menerima kebinekaan. Kita tidak akan bisa menerima Pancasila, maka akan dibentur-benturkan dengan bahasa agama. Maka kekuatannya moderasi beragama inilah, sehingga bagaimana kita bisa mengambil kalimatun sawa, kata-kata atau firman yang universal yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing. Contoh soal di dalam Pancasila tentang ketuhanan, ya, bahasa secara universalnya tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang sosial, dan juga tentang persatuan. Disinilah apa yang telah dicanangkan. Wacana ini sebenarnya sudah mulai lama. Mulai Menteri Agama yang dijabat oleh kakak Glasgow 2 tahun di Gontor, yaitu Ustadz Saripudin, ya. Gagasan daripada moderasi beragama ini sudah mulai digencarkan, tetapi belum bisa berjalan maksimal. Dilanjutkan oleh Bapak Jenderal Farul Roji juga menggencarkan, tetapi masih stagnan. Nah, di sini
kementerian kita yang baru, yaitu Bapak Menteri yang baru, Gus Menteri ya, Gus Yakut, lebih mengencarkan daripada moderasi beragama ini. Dan alhamdulillah, langkah-langkah ini didukung penuh oleh Kapolri. Nah, ada dua lembaga negara ini yang sangat konsen di dalam mendukung ataupun menjalankan moderasi beragama ini. Dan ini adalah kunci daripada terwujudnya toleransi. Semuanya itu dari mainstream, dari pemahaman, dari pemikiran seorang hamba Tuhan, seorang hamba Allah di dalam memahami agamanya. Maka kita selaku tokoh agama, ayo bersama-sama kita dukung ya moderasi beragama ini yang telah diwacanakan dan saat ini telah digencarkan baik oleh Menterian Agama ataupun oleh Bapak Kapolri kita yang baru dengan presisinya ini, agar next generasi daripada pemimpin-pemimpin agama kita bisa memahami atau memiliki wawasan moderasi beragama. Apabila tidak, maka selamanya dengan kesempitan pola pikir kita dalam agama akan timbul senok hogronje baru yang senantiasa membenturkan, mengadu domba agama kita. Mulai zaman Belanda ya menjajah kita, jangan sampai itu dilanjutkan juga di zaman Orde Baru. Masih juga digunakan dividend et impera atas nama agama melalui partai-partai yang ada. Partai Merah, Partai Wong Kafir, Partai Anak PKI, itu senantiasa didengungkan. Hal-hal yang semacam ini harus dihentikan. Ya, bagaimana dengan program yang dicanangkan oleh Menteri Agama kita yang baru dan juga Bapak Kapolri yang baru tentang moderasi beragama ini? Kita selaku anak bangsa, makanya di Agama Cinta pada edisi ke-34 ini, kami mengajak semua tokoh agama, ayo sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus ini sama-sama kita dukung. Dan jadikan di dalam Agama Cinta ini senantiasa kami mengajak bahwa kita ini sama-sama anak bangsa. Apapun agama kita, apapun suku kita, jangan satu masalah pada bangsa ini kita saling menyalahkan. Tetapi bagaimana kita ajak, kita saling menyelesaikan tanpa menambah masalah Yahya Waloni contoh soal. Ini adalah penyakit anak bangsa. Jangan terus yang Kristen menjelek-jelekkan agama Islam yang lainnya seperti yang dilakukan oleh Zhang. Ya, ini hancur bangsa kita. Tetapi kita ajak, ada Yahya Waloni semacam ini. Ayo semuanya selesaikan masalah ini karena masalahnya anak bangsa. Jangan dilihat Yahya Waloni agamanya dulu Kristen ke Islam, jelek-jelekkan ke Kristen, tapi sama-sama kita laporkan, ya. Sama-sama kita dorong agar pihak kepolisian segera menangkap. Begitu juga masalah Zhang. Ya, masalah Zhang bukan hanya masalah orang Kristen saja, tetapi ini benar-benar sudah provokator. Ya, yang mana memprovokasi, membuat marah umat Islam. Lah kita ajak di sini, bagaimana caranya kita selesaikan bersama. Nah, apabila kita sama-sama memiliki rasa terhadap bangsa dan negara ini, bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama. Indonesia punya 6 anak, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Nah, bagaimana ada di dalam permasalahan rumah tangga ini kita selesaikan bersama, bukan saling menjelekkan, bukan saling menyalahkan, sehingga ketenangan tidak akan pernah ada di dalam rumah besar kita Indonesia apabila kita sedikit-sedikit bertikai, apabila kita sedikit-sedikit mau diadu domba oleh negara tetangga. Ya, maka dengan persatuan dan kesatuanlah kita bisa kuat. Hanya dengan moderasi beragamalah tokoh-tokoh atau kader regenerasi tokoh-tokoh bangsa kita
akan bisa memiliki wawasan yang lebih luas di dalam memahami nilai-nilai agama dan nilai-nilai berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga dengan moderasi beragama ini saling menguatkan, saling memperkokoh, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek, tidak saling menista seperti saat ini yang semuanya hanya karena ulah 1-2 orang. Mari sama-sama kita ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-34 ini. Kita hadirkan para tokoh lintas agama yang kompeten di dalam bidang dan keilmuannya tentang moderasi beragama. Dan sekali lagi, tema ini sangat penting. Dan sebarkan kemana-mana. Jangan sampai, ya, orang justru membolak-balikan antara moderasi agama dengan moderasi beragama. Sehingga mereka-mereka musuh-musuh bangsa, musuh-musuh atau provokator-provokator negara ini senantiasa mengkaburkan pemahaman anak bangsa ini agar ide, gagasan, canangan yang luar biasa dari Kementerian Agama dan Kapolri ini dibelok-belokkan sama mereka. Maka webinar ini kita lakukan untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya agar kita tidak gagal paham mana itu moderasi agama dan mana moderasi beragama. Silakan ikuti webinar Agama Cinta ini dari awal hingga akhir. Semoga menjadikan tambahan ilmu yang berkah dan manfaat buat kita dan juga buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Salam Agama Cinta, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.